الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islami Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank BNI Syariah, nomor rekening 0772 617 037 dengan kode bank 009 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita lanjutkan penyampaian materi tentang terapi dengan Al-Quran, At-Tadawi bil Quran. Yang bagian pertamanya tentang ruqyah syar'iyyah, kegunaan, ketentuan dan tata caranya. Kali ini kita akan lanjutkan materi lanjutannya tentang beberapa hal yang perlu diperhatikan. Setan mempunyai peranan penting dalam menimbulkan beberapa penyakit, baik fisik maupun psikis. Bahkan bisa menjadikannya begitu parah. Hal itu disebabkan setan mampu menguasai aliran darah manusia. Rasulullah SAW bersabda, sungguh setan itu berjalan dalam diri anak Adam seperti darah yang mengalir. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Di antara penyakit tersebut yaitu pertama, marah. Marah dapat menjadi sebab munculnya berbagai penyakit. Untuk itulah ada seorang sahabat yang berkata kepada Rasulullah SAW, nasihatilah aku. Beliau bersabda, jangan marah, la taghdab. Hingga sahabat itu mengulangi permohonannya, Rasul selalu mengulangi nasihatnya, jangan marah. Hadis riwayat Bukhari. Pengaruh marah terhadap kesehatan jasmani begitu jelas. Luka pada lambung begitu panas yang menyertainya, dan kerusakan saraf adalah akibat marah besar. Penyakit gula pada sebagian orang juga diakibatkan perasaan cemas yang timbul dari kemarahan. Banyak lagi penyakit dalam lainnya. Marah juga bisa menimbulkan sakit kepada kepala seperti sering pusing-pusing, pembekuan pada pembuluh darah atau trombosis, stroke, dan lumpuh tiba-tiba. Juga penyakit sekitar jantung seperti nyeri di dada, angina pectoris, yang menyebabkan orang merasa seperti tercekik dan lain sebagainya. Semua bisa muncul karena marah. Marah berperan penting dalam menimbulkan berbagai penyakit dan memperburuk kesehatan. Dan ingat, marah itu berasal dari setan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wazkur 'abdana Ayyuba idznada rabbahu anni massaniya syaitanu binusbin wa 'adzabin." Dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika ia menyeru Rabbnya, sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan. Quran Surat Shad ayat 41. Sampai-sampai diceritakan bahwa Nabi Ayub ditimpa berbagai penyakit fisik serta psikis atau kejiwaan. Beliau ditimpa keletihan serta sakit secara fisik, serta mendapat tekanan secara psikis. Penyakit tersebut dinisbatkan pada setan.
memang dialah biang keladi dan penyebab timbulnya penyakit tersebut. Hal ini sebagai bentuk husnudzon dan adab berinteraksi kepada Allah. Ayat-ayat ruqyah sering dibacakan untuk mengobati berbagai macam penyakit, terutama penyakit parah yang disebabkan setan, seperti kanker, trombosis, asma yang menahun, lumpuh pada ujung tangan dan kaki, mandul, penyakit gula, hati dan lainnya. Dan sudah teruji alhamdulillah bisa mendatangkan kesembuhan. Seperti haid tidak teratur pada sebagian wanita, baik yang sering terlambat bulan atau haid tiada henti tanpa sebab yang jelas. Terkadang itu disebabkan jin. Rasulullah SAW pernah ditanya 2 kali mengenai ini. Kali pertama Rasul menerangkan bahwa itu merupakan darah istihadah, darah penyakit, darah biasa, bukan darah haid. Yang kedua, diceritakan dalam sebuah hadis yang derajatnya hasan sahih, sahabat wanita yang bernama Hamnah binti Jahsy menanyakan, saya mendapatkan istihadah yang tiada berkeputusan. Lalu Rasulullah SAW menjawab, sungguh itu merupakan gerak gangguan setan. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam kasus ini, setan berusaha memperlama masa haid, baik dengan menahan sebagian darah haid, lalu memperkenankannya keluar setelah masa haid habis, sehingga ia tidak dapat melaksanakan sholat dan membaca Al-Quran, atau dengan melukai bagian dalam wanita hingga tidak dapat membedakan antara darah haid atau bukan. Akhirnya ia pun tidak mengerjakan sholat atau membaca Al-Quran. Penyakit lumpuh juga begitu. Setan ikut berperan dengan memegang organ-organ tubuh yang lumpuh pada bagian orang hingga tidak bisa bergerak. Saya ulangi, bahwasanya setan ikut berperan dengan memegang organ-organ tubuh yang lumpuh pada sebagian orang hingga tidak bisa bergerak. Hal ini disertai dengan berbagai gejala. Penderita merasakan duka yang teramat dalam, dibarengi dengan perasaan tertekan dan pusing yang terus-menerus. Bila dibacakan ayat ruqyah, ia akan merasa kesemutan di bagian tubuhnya yang lumpuh. Bila rasa kesemutannya hilang, berarti jin sudah meninggalkannya setelah merusak beberapa saraf tubuh dan membiarkannya dalam kondisi itu. Ia pun tumbuh dalam kondisi lumpuh dalam waktu yang lama. Kondisi ini akan bertambah parah dan membutuhkan kesabaran. Hendaknya selalu dibacakan ayat Al-Quran kepadanya dengan niat agar diberikan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Pengobatannya sama dengan pengobatan sakit pada sistem pencernaan, sistem saraf, dan struktur tulang. Tangan diletakkan pada tempat yang sakit sambil membaca A'udzu biqudratillah wa izzatih min syarri ma ajidu wa ma uhadzir. Doa ini dibaca 7 kali. Dengan seizin Allah, rasa sakit akan hilang. Arti dari doa tersebut, aku memohon perlindungan kepada Allah dengan kekuasaan dan kemuliaannya dari kejahatan penyakit yang kudapati dan ku khawatirkan. Kemudian yang kedua, rasa bersedih hati. Obatnya adalah dengan iktikaf atau berdiam diri di masjid serta menyibukkan diri dengan ketaatan seperti sholat sunnah, membaca Al-Quran, dan berzikir. Rasulullah SAW bersabda, wa ju'ilat qurratu aini fis sholat, dan dijadikan kebahagiaanku ada pada sholat. Oleh karenanya, bila Rasul merasa menangani satu urusan, maka beliau bersegera menyegarkan
dan menetralkan diri dengan sholat. Penyakit ain selalu berusaha menempatkan seseorang dalam kesendirian hingga ia menguasainya. Karena itulah Rasulullah SAW melarang kita menyendiri, baik dalam tidur, bangun, dan bepergian. Bila setan tidak mampu menariknya sendiri, ia akan berusaha menjadikannya kesepian lewat perasaan, merasa asing di tengah keramaian, pembawaannya linglung, dan pikirannya bercabang. Pembahasan mengenai pengobatan penyakit dengan ayat Al-Quran, baik fisik maupun psikis, sangat panjang. Kita bisa merujuknya ke kitab Zadul Ma'ad karya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Perlu Anda ketahui, Ibnu Taimiyah pernah mengobati seseorang yang sakit anggota tubuhnya dengan bacaan ayat Al-Quran. Ia menulis ayat Al-Quran untuk orang yang mengalami pendarahan. Wakila ya ardubla'i ma'aki wa ya sama'u akli'i wa gidul ma' wa qudiyal amru wastawat alal judi wa qila bu'dan lil qaumiz zalimin. Dan difirmankan, hai bumi, tenanglah airmu, dan hai langit atau hujan berhentilah. Air disurutkan, perintah diselesaikan, dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit judi, dan dikatakan binasalah orang-orang yang zalim. Quran Surat Hud ayat 44. Dengan izin Allah, orang itu pun sembuh. Lihatlah betapa besar mukjizat Al-Quran ini. Ayat ini tidak terkhusus untuk menghentikan badai taufan saja. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kasus ini menyamakan makna tanah yang bisa menghentikan banjir bandang saat itu dengan tubuh untuk menghentikan pendarahan. Faktor penting penyebab penyakit psikis. Dalam sebuah dialog dengan seorang ulama ahli ruqyah, yaitu Syekh Ham bin Abdurrahman Al-Yu'aish pada harian Al Jazeera edisi Jumat 7 Zulqa'dah 1423 Hijriah, beliau ditanya beberapa pertanyaan. Dari data klinik pengobatan penyakit jiwa akhir-akhir ini, tercatat yang banyak menjadi pasien adalah remaja putri. Kira-kira faktor apa yang menjadi penyebabnya? Kemudian jawabannya, di antara penyebab yang paling penting adalah: pertama, mereka merasa tidak diperhatikan dalam lingkungan keluarga. Sebagian besar mereka tidak mendapatkan pengawasan yang baik di dalam maupun di luar rumah. Ini berpulang kepada kondisi masyarakat yang carut marut, yang berpengaruh pada pola pendidikan keluarga, memberikan kepercayaan yang kelewat batas dan tidak pada tempatnya. Yang kedua, banyak pemudi kita yang menggandrungi internet, menghabiskan waktu berjam-jam di dunia maya. Tidak sedikit dari mereka yang melakukan kontak persahabatan yang berbahaya secara syar'i, terjerat dalam hubungan yang melanggar norma kesopanan, tenggelam dalam dosa-dosa syahwat melalui khayalan-khayalan liar. Kasus seperti ini banyak yang menyebabkan pemudi terkena gangguan jin. Yang ketiga, beberapa pemudi sengaja tampil di tengah khalayak umum dengan pakaian dan dandanan mencolok, terutama bagi mereka yang diberikan Allah paras cantik dan rupa elok, tampil dalam acara umum dan menimbulkan perhatian banyak orang dengan berpakaian minim dan semi telanjang. Kasus seperti ini menjadi pintu masuknya setan. Yang keempat, menghadiri acara umum lalu ikut menari erotis yang menimbulkan syahwat yang mengundang perhatian banyak orang. Yang kelima,
mondar-mandir di pusat perbelanjaan tanpa tujuan yang jelas. Apalagi pasar atau pusat perbelanjaan merupakan lahan subur bagi jin dan setan untuk mengganggu manusia. Dan yang keenam, berdiam terlalu lama di depan cermin, berlebihan dalam mengagumi kecantikan diri sendiri. Satu ataupun keseluruhan tindakan di atas dapat memudahkan masuknya jin atau setan ke dalam tubuh wanita, kemudian menghancurkan benteng iman yang menjaga diri mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beberapa kasus berat pengaruh sihir. Yang pertama, seorang wanita yang terlambat menikah. Setiap kali ada laki-laki yang meminangnya selalu ditolak karena wajah lelaki tersebut terlihat olehnya seperti wajah hewan. Ini disebabkan sihir yang menimpa wanita tersebut. Yang kedua, dua orang pemudi yang enggan menikah diasumsikan terkena sihir 10 tahun yang lalu ketika mereka bermain dalam sebuah lubang beton. Yang ketiga, seorang pemuda yang tidak pernah melakukan sholat sama sekali. Kalau ia mau sholat, lehernya seperti dicekik hingga hampir mati, disebabkan jin kafir yang merasuki tubuhnya. Yang keempat, seorang wanita yang apabila hamil selalu mengalami keguguran saat kehamilannya berumur 5 bulan. Ini juga disebabkan gangguan jin. Dan yang kelima, beberapa kasus seorang wanita yang tidak bisa hamil lalu dinasihati untuk membaca surah Al-Baqarah. Ketika rajin mengamalkan membaca surah Al-Baqarah, setiap mendapat haid selalu keluar darah hitam dari rahimnya. Kemudian ia dinasihati untuk terus membaca surah Al-Baqarah pagi dan sore, dan setiap habis membaca surah Al-Baqarah meneruskan membaca doa hasbiyallah wala haula wala quwwata illa billah, dibaca sebanyak-banyaknya, yang artinya cukuplah Allah menjadi penolongku, tiada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Kemudian nasihat bagi mereka yang terkena gangguan jin, sihir atau penyakit ain. Setiap manusia akan diuji sesuai kadar keimanannya. Semakin tinggi kadar keimanannya, semakin besar ujiannya. Dan manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi Allah, kemudian orang-orang soleh, selanjutnya mereka yang paling baik setelah mereka. Dan 3 penyakit di atas menimpa orang banyak, terutama pada mereka yang lemah imannya. Yakinlah bahwa kesembuhan hanya di tangan Allah. Bacalah ayat-ayat Al-Quran dan renungi secara mendalam, sebab orang yang mendengar bacaan Al-Quran, membacanya tapi tidak mau memahami dan mentadabburinya, maka ini bukti hati mereka keras. Ada beberapa ayat yang sudah terbukti khasiatnya pada banyak orang. Akan tetapi terkadang Allah belum memberi kesembuhan kepada Anda karena Dia Allah ingin meringankan dosa-dosa Anda dengannya. Di antara ayat-ayat tersebut adalah As-Sab'ul Masani, yaitu Quran surah Al-Fatihah, yang sangat terbukti khasiatnya. Pernah ada seorang yang terkena gigitan bisa kalajengking dan sembuh dengan bacaan ayat tersebut. Di antaranya doa berikut: A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, mal'unun marjumun matrudun min rahmatillah, bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi: A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, mal'unun marjumun matrudun min rahmatillah, bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya, aku memohon perlindungan kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari gangguan setan yang terkutuk, terlaknat, terusir dari rahmat Allah, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian jika kamu masuk kamar mandi, maka bacalah
Bismillah, inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Dengan nama Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Ucapkanlah basmalah atau bismillah ketika Anda melepaskan pakaian, maka akan terdapat hijab atau penghalang antara Anda dan bangsa jin, sehingga mereka tidak bisa melihat Anda. Ketika Anda memasuki tempat yang gelap, maka sebutlah nama Allah. Ketika Anda melihat pemandangan yang mengerikan, maka sebutlah nama Allah. Kalau Anda marah besar, maka ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika Anda melempar batu, bacalah basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ketika mengambil air panas, ucapkanlah basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dan bila seorang suami ingin menggauli istrinya, maka bacalah bismillah, Allahumma jannibni syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana, atau wajannibis syaitana ma razaqtani, yang artinya dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jauhkan aku dari setan dan jauhkan setan dari anak yang engkau berikan kepadaku. Di antara obat yang mujarab membaca surah Al-Baqarah. Dalam hadis itu dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhzaha barakah wa tarkaha hasratun wa la tastati'uha al-batlah. Bacalah surah Al-Baqarah, sebab membacanya akan mendatangkan berkah, meninggalkannya berarti sebuah kerugian, dan ia, surah Al-Baqarah, tidak akan mampu ditembus para ahli sihir. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Setan atau jin akan terbakar saat mendengar surah Al-Baqarah dibacakan. Begitu pula penyihir hebat atau setan yang sangat kuat, mereka akan ikut terbakar. Kemudian sihir kenyataan atau sekedar khayalan saja. Sihir yang paling besar, paling hebat, dan paling jahat tidak akan mampu mengalahkan kebesaran Allah, dan ayat-ayat Allah akan membakar para penyihir. Sebuah ayat dari surah Al-Baqarah dapat menghancurkan kekuatan dan membakar setan ketika dibaca berulang-ulang. Ayat yang dimaksud adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaba'u ma tatlus syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafaru Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'idznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman istarahu ma lahu fil akhirah min khalaq wa labisa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Sulaiman tidak kafir atau tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setanlah yang kafir atau mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu. Oleh sebab itu janganlah kamu kafir atau jangan kamu belajar sihir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu dapat menceraikan seorang suami dengan istrinya, dan mereka itu ahli sihir tidak memberi madarat dengan sihirnya kepada seorang pun
kecuali dengan izin Allah, dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudarat kepadanya maupun memberi manfaat. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukar kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir kalau mereka mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Di antara keutamaan surah Al-Baqarah, sebagaimana diterangkan hadis, setidaknya ada 2, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bacalah 2 cahaya atau 2 hidayah, Al-Baqarah dan Ali Imran, dan sesungguhnya kedua-duanya pada hari kiamat kelak akan membela mereka yang selalu membacanya. Selain itu, di dalam surah Al-Baqarah juga terdapat ayat yang paling agung dalam Al-Quran, yaitu ayat kursi. Di dalamnya menerangkan sifat-sifat Allah yang maha kuasa. Barang siapa membacanya di malam hari, ia akan selalu mendapat penjagaan dari Allah, dan setan tidak akan mampu mendekati hingga pagi datang. Sebuah ayat yang membuat setan sangat menderita. Di dalamnya terdapat keterangan kursinya. Tahukah Anda kursinya itu? Yaitu tempat di mana Allah meletakkan kedua kakinya. Tahukah Anda besarnya kursi ini bila dibandingkan seluruh planet dan bintang yang ada? Seluruh planet dan bintang ibarat sebuah cincin di tengah padang yang sangat luas. Karena itu ketahuilah bahwa betapa Allah Subhanahu wa taala mengasihi hambanya dalam 2 ayat berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Yang artinya Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya, dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Rabb, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Al-Baqarah 285 dan 286. Di antara doa yang lain adalah bacalah selalu muawwidzatain, yaitu surah Al-Alaq dan surah An-Nas. Kemudian baca pula Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ard wala fis sama. Dengan nama Allah yang dengan namanya tidak akan ada sesuatu pun di bumi
maupun di langit yang dapat mendatangkan bahaya. Bacalah doa yang sudah pernah kita terangkan, yaitu a'udzu bikalimatillahi tammah, yang artinya aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna, yang tidak ada lagi yang menandingi kebaikannya. Baca pula a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainin lamah. Aku memohon perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala setan dan binatang berbisa, serta dari segala mata yang jahat. Juga perbanyaklah membaca hauqalah, yaitu la haula wala quwata illa billah, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Cukuplah Allah menjadi penolong bagiku, dan dialah sebaik-baik penolong. Demikian para pemirsa dimanapun Anda berada, penyampaian materi tentang At-Tadawi bil Quran, berobat dengan Al-Quran, yang lebih khusus lagi membahas tentang Ar-Ruqyah Asy-Syar'iyyah, mulai dari kegunaan, ketentuan, dan tata caranya. Mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat, dan mohon maaf bila banyak kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.